Sunnah tarkiyah adalah sunnah yang sering digaungkan oleh para kaum salafi wahabi. Mereka memaksudkan istilah ini pada suatu perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, sehingga menimbulkan hukum apabila kita meninggalkan maka akan dihukumi sunnah. Sedangkan apabila kita mengerjakannya maka itu akan masuk dalam hukum yang namanya bid'ah. Namun sayang sekali, memang dalil yang mereka bawa itu dalil sahih. Di dalam Quran sering kita menemukan atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Memang benar seperti itu. Tapi apakah yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW itu merupakan perkara yang dilarang oleh beliau? Dalam ayat Quran surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasulnya kepadamu maka ambillah perkara itu, dan apa saja yang dilarang maka jauhilah. Dalam konteks ayat ini, yang kita harus jauhi adalah perkara yang dilarang, karena di situ menjelaskan bahwasanya wa ma nahakum anhu, bukan wa ma tarokahu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Bang Mandar. Insyaallah pada video kali ini saya akan menanggapi video yang tadi terkait dengan sunnah tarkiyah. Apa yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah? Sunnah tarkiyah adalah ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyri'an li ummatihi, yang artinya apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat untuk umatnya. Kemudian selanjutnya, cara mengetahui sunnah tarkiyah atau cara mengetahui suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sunnah apabila tidak dilakukan pula oleh umatnya. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, wa kadha ma tarakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qiyamil muqtada fayakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmumatan. Demikian pula perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal motivasi untuk melaksanakannya ada, maka meninggalkannya adalah sunnah dan melaksanakannya adalah bid'ah yang tercela. Dari perkataan Imam Ibn Hajar Al-Haythami dipahami bahwa perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau mampu untuk melakukannya atau tidak ada penghalangnya namun beliau tinggalkan, beliau tidak melakukannya, maka termasuk sunnah apabila seseorang meninggalkannya, dan sebaliknya akan menjadi suatu bid'ah yang tercela apabila dia melakukannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut saya tambahkan perkataan ulama Syafi'iyah tentang istilah sunnah tarkiyah. Pertama, Al-Imam Allamah Abul Husain Al-Basri Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 436 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Mu'tamad fil Usul, beliau mengatakan, fa amma ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad yakunu fil qawli wa qad yakunu fil fi'li wa qad yakunu fit tarki. Adapun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengikuti perkataan beliau yang disebut dengan sunnah qauliyah, dan juga terkadang mengikuti beliau dalam perbuatan yang disebut dengan sunnah fi'liyah, dan juga terkadang dengan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Selanjutnya, Al-Imam Abul Hasan Saifuddin Al-Amidi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 631 Hijriah di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Wa ammal mutaba'atu faqad takunu fil qawli wa qad takunu fil fi'li wat tarki. Adapun mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ucapan dan terkadang dengan perbuatan dan hal-hal yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi istilah sunnah tarkiyah bukan monopoli dari orang-orang Salafi Wahabi. Istilah ini sudah ada sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.